Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana seandainya di dalam instalasi rumah kita itu tegangannya melonjak. Artinya tegangan melonjak itu penyebabnya banyak sekali, misalnya sambaran petir yang tidak langsung, ada pembenahan instalasi dari PLN misalnya, kemudian ada hubungan singkat, ada penyalaan pertama, atau switching yang dimana ruangan itu banyak mengandung induktor, contohnya AC, motor, dan seterusnya. Nah, sementara yang ada di dalam keseharian yang sudah umum itu adalah MCB. Nah, MCB ini hanya digunakan untuk membatasi arus, bukan tegangan. C2 artinya kalau arusnya lebih dari 2 ampere maka dia nanti akan trip. Nah, bagaimana halnya dengan kalau kita beli cukup mahal sekali ini? Ini adalah regulator. Jadi regulator ini untuk penstabil tegangan. Berapapun tegangan yang masuk itu akan stabil 110 atau 220. Ini cukup mahal. Nah, tapi bagaimana dengan masukan? Nah, kalau melebihi spek yang ada. Sementara ada dua masukan ini, 130, ada sampai 240. Bagaimana kalau lebih dari 240 sementara tidak ada sekringnya di sini? Pastilah dia akan terbakar. Ya. Termasuk ini hanya sekring untuk keluaran, bukan sekring masukan ini ya. Ya, sekring keluar. Nah, jadi yang aman apabila semua keluaran baik itu power supply atau stop kontak gitu ya, itu diberikan pembatas tegangan ya. Harganya cukup murah ya. Harganya cukup murah. Namanya adalah Varistor. Nah, biar kenal ini walaupun sudah banyak di video-video sekitar, ini saya kenalkan gitu ya. Barangnya adalah ini ya, kayak keramik tapi bukan keramik. Namanya adalah Varistor. Varistor itu bisa digunakan sebagai pengaman lonjakan tegangan. Sering disebut juga dia VDR, jadi Voltage Dependent Resistor. Jadi ini hambatan yang kerjanya berdasarkan tegangan. Ya. Jadi ketika tegangannya kecil, ini karakteristiknya. Ya. Ketika tegangannya kecil, hambatannya besar, jadi isolator dia. Ketika tegangannya besar, hambatannya kecil, jadi konduktor dia. Nah, hal itulah yang dipakai untuk pengaman. Ini karakteristiknya juga, modelnya kayak diode, ya, kayak apa itu, senir, ya, kayak senir diode. Nah, ketika tegangannya melebihi, nah ini nanti ada aturannya, ya. Ini tegangan kerjanya 230, lebih 230 itu jadi isolator dia. Isolator terus ya, I-nya tidak ada yang bocor. Tapi ketika lebih dari 230 mulai bocor ya. Pas ada tegangan breaknya jadi konduktor dia, arusnya loss. Ya. Nah, sekarang bagaimana model kode-kodenya kalau kita mau beli? Saya sudah beli 3 ini ya. Yang pertama ini kodenya adalah 7D361K. Nah, 7D-nya ini banyak, ada 7V, 7U, 7K gitu ya. Yang penting angka pertama menunjukkan diameter dari alat itu. Ini diameternya 7 mili, ya 7 mili. Kemudian yang kedua, 361 ini juga banyak, ada U, ada yang V gitu ya. Angkanya aja ya, 361. 36 itu terakhirnya satunya adalah 10 pangkat. Jadi 361 artinya 36 10 pangkat 1. 362, 36 10 pangkat 2. Itu tegangan breakdown-nya. Nah, tetapi nanti penggunaannya ternyata ada kode dari pabrik, itu ini kodenya. Jadi kalau kita menginginkan, saya ingin tegangannya lebih dari 220, maka alat saya aman, tegangannya akan break, akan sikringnya putus atau dibuang ke ground dan seterusnya. Ya, ini cara kita kalau mau beli ya. Varistor itu bisa digunakan untuk AC dan DC. Ya, AC dan DC. Contoh, kalau tertulis 20V, 220K, 20V itu diameternya. Ya, yang belakang aja. 22 10 pangkat 01. Berarti ini 22 volt. Itu di AC tegangan kerjanya maksimal 14 volt, di DC 18. Ya. Yang saya beli adalah ini. Ini sudah dari pabrik ya, sudah dari pabrik. Kalau mau di screenshot silakan ya. Nah, 7D361K. 7 mili diameternya, 361
36 10 pangkat 1 ternyata tegangan ini maksimal allowable voltage. Jadi tegangan maksimal yang boleh dipakai di situ adalah saya beli ini 230. Saya belum menemukan yang 220 ya. Jadi kalau di atas 230 maka pengaman ini bekerja. Saya beli lagi 391 itu maksimal 250. Lebih dari 250 maka dia bekerja gitu ya. Ya, ini tabelnya ya. Kita menginginkan yang berapa monggo ada di sini semuanya. Ya. Kita pengen 220 monggo dicari di online yang lain, mungkin ada dari pabrik. Kita inginkan lebih 220 maka akan break misalnya gitu ya. Nah, sekarang setelah kita tahu tentang alatnya, bagaimana rangkaiannya? Cukup sederhana sekali. Dari karakter itu akhirnya dibuatlah satu rangkaian yang sangat sederhana dan harganya murah. Ini harganya cuma 4.500, ini harganya 15.000. Ya, jadi murah sekali ya. Nah, ini cara kerjanya. Dari pusat listriknya AC L sama N, kita sambung ke sikring dulu. Nanti kita rangkaikan ini. Nah, saya ada rangkaiannya biar paham nanti. Kita coba langsung nanti juga ya. Ada sikringnya, kemudian langsung varistor. Nah, lambangnya seperti itu. Jadi bukan variabel resistor karena arus bukan, tapi karena tegangan. Ya, simbolnya agak berbeda. Ini biasanya dibentuk kotak atau bentuk kayak hambatan silakan. Ini varistornya. Ya, varistornya. Langsung di paralel. Ini beban. Jika tegangannya di sini saya pakai ini 230 baru break. 220 normal masuk ke beban. Hambatannya sangat besar sekali sehingga tidak ada arus yang bocor sama sekali. Ya. Tetapi kalau sudah melebihi 230 maka tidak akan lagi lari ke beban karena di sini akan jadi konduktor. Maka dia akan short langsung dari L ke N. Akhirnya arusnya muter ke sini. Ketika arus muter sini maka sikringnya akan putus karena bebannya terlalu besar ya. Ya, jadi seperti itu kerjanya. Jadi ketika melebihi dari batas tegangan ditentukan, maka dia akan berubah jadi konduktor. Ya, akhirnya arusnya akan short ke sana ya dan sikring putus. Ini yang saya buat ini. Jadi ini aman untuk digunakan kalau ada lonjakan-lonjakan yang ada di tempat kita. Alat-alat yang sensitif misalnya digital itu semuanya sensitif ya. Termasuk komputer, termasuk power supply-nya WiFi dan seterusnya gitu ya. Itu sangat sensitif ya. Untuk apa? Makanya perlu diberikan ini gitu ya. Oke. Terus ada lagi supaya sikring tidak putus, kita tidak usah nyambung-nyambung lagi, itu menggunakan yang kedua ini. Kita pakai ground, tapi usahakan groundnya yang bagus. Jangan sampai groundnya nanti lebih dari 10 ohm ya. Jadi kalau bisa kurang dari 5 ohm, bisa 2 ohm lebih bagus lagi. Kita ukur nanti dari ground sampai ke tempat stop kontak kita gitu ya. Ya, ini cukup bagus sekali. Nah, jadi langsung ada 3 ini. Ya, tergantung berapa yang kita inginkan, apakah 230 atau 220 gitu ya, yang akan breaknya. Dari lainnya masuk ground, dari netral juga ground, dari lainnya masuk ke netral. Prinsip kerjanya, ketika tegangan kerja 220 misalnya, langsung masuk beban karena hambatannya cukup tinggi dia. Nah, ketika lebih dari 230 yang punya saya beli yang itu, maka nanti akan di-shortkan dari lainnya ke ground. Juga netral ke ground, akan di-shortkan dia. Tetapi jika gitu ya, tidak ada lagi arus yang masuk ke beban. Tapi jika groundnya kurang bagus, maka ada pengaman lagi yang kedua. Langsung L ke N, kembali seperti yang pertama. Maka akan muter, sikringnya akan putus. Tapi kalau groundnya bagus, tidak sampai sikringnya putus. Ya, jadi langsung masuk ke ground gitu ya. Kalau lebih dari tegangan kerjanya. Ya, ini contohnya tegangan. Aslinya tegangannya adalah berupa sinus seperti ini, 220 min 220. Kalau ada spik, ada paku tegangan lonjakan seperti ini, itu nanti kalau pakai ini akan dibuang dia. Ini dipotong, maka kembali ke sinus lagi. Yang masuk 220, selebihnya adalah dibuang. Sehingga beban tidak merasakan apa-apa gitu ya, walaupun ada lonjakan. Tapi kalau yang pertama, ada lonjakan langsung putus sikringnya. Kalau yang ini, ada lonjakan selama groundnya bagus, aman, beban tidak merasa ada
tegangan pakunya, gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu yang bisa saya berikan. Kemudian model rangkaiannya, nah ini model rangkaiannya cukup gampang sekali ini. Gimana tadi itu? Langsung dari apa itu? Dari LN disotkan. Ya, LN disotkan pakai varistor. Kemudian dari kabel listriknya satunya masuk sekring. Sudah, hanya itu aja. Ini kabel satunya yang hitam masuk ke sekring dulu. Ini sekringnya. Ini sekring di galangan ya. Harganya 2.500 ini. Pakai sekring tabung saya. Ini 10 ampere. Ya. Langsung masuk ke netralnya. Kemudian ini salah satunya lah gitu ya. Ini bebas masanya AC ya. Yang satunya langsung masuk ke kaki satunya ini. Kemudian antara L dan N yang mana saja dijumper pakai ini. Pakai varistor ini ya. Nah, ini jumpernya. Ini langsung disambung ini antara LN. Yang satunya masuk sekring, satunya langsung. Hanya begitu. Ya, hanya begitu. Terus ini masalah pembelian saya. Sebelum saya coba, nanti habis ini kita coba. Saya beli di online. Kalau ingin mengikuti ini, saya beli. Nanti banyak yang lebih murah dari ini, monggo ya. Yang 391 harganya 15.000. Ini 20 mili diameternya. 361 harganya cuma 4.500. Ya, ini nama tokonya, di Shopee semuanya saya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, kita tutup sekarang ini. Nah, ini sekringnya saya tutup. Ya. Saya masukkan. Kemudian di baut ini teman-teman bisa lebih rapi, nanti bisa diberi isolasi atau mungkin apa sajalah gitu ya. Ya, supaya lebih praktis ya. Kita tutup sekarang. Nah, gini. Ya. Oke. Kita baut. Kemudian nanti kita coba ini pengaman kalau ada lonjakan tegangan, dan penting teman-teman ya. Jadi banyak kejadian-kejadian lonjakan-lonjakan tegangan bukan karena petir juga itu ya. Ya. Langsung ini masuk ke listriknya. Ini sumber listriknya. Ya, sudah tak masukkan ini. Kemudian menggunakan lampu ini. Nah, ini stop kontak ini beda. Ini yang tanpa ada pengaman, ini ada pengaman, cuma tidak kelihatan di dalam ya. Nah, kita on kan, hidup dia. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini aman untuk semuanya peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.